Oke, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke instalasi listrik, kita lihat dulu sekilas tentang rules and regulation. Jadi apa yang dimaksud dengan rules dan regulasi, kemudian kita bisa mengacu kemana kira-kira seperti itu. Oke, secara prinsip dinyatakan seperti ini. Rules can be described as the guidelines or instruction of doing something correctly. Jadi rules ini lebih cenderung sebagai apa ya? Acuan, guidelines untuk melakukan sesuatu dengan benar begitu. Sementara regulation refer to the directive or statute enforced by law. Ya, jadi lebih ke apa ya? Secara hukum regulasi ini lebih kuat dan biasanya diterbitkan oleh badan-badan dari pemerintah gitu. Kita lihat contohnya, ya nanti kita akan sering ketemu dengan class rules. Jadi kalau classification society itu mereka pasti punya rules. Nanti kita ketemu BKI rules gitu ya, DNV rules gitu. Sebelum masuk ke sana kita refresh sebentar, classification itu siapa sih gitu. Jadi SIP classification ini sebuah apa ya, organisasi independen lah gitu ya, yang tujuannya adalah untuk memastikan apa? Memastikan yang pertama adalah structural strength. Jadi kekuatan struktur dari pembangunan sebuah kapal gitu ya. Kemudian juga memeriksa atau memastikan bahwa bagian-bagian penting dari kapal ini dan bagian penting dari lambung kapal ya, dan kelengkapannya itu ini sudah bekerja dengan baik. Juga memastikan its appendage ini kelengkapannya gitu ya. Dan juga memastikan kehandalan dan fungsi dari apa? Dari sistem propulsinya, dari sistem steeringnya gitu ya. Juga power generationnya. Jadi nanti kita kadang kalau di lapangan nanti ketemu misalnya MO, machinery outfitting, HO, hull outfitting gitu ya, EO, electrical outfitting. Ini jadi perlengkapan-perlengkapan yang terpasang untuk memastikan bahwa kapal ini dapat berjalan dengan baik lah, kira-kira seperti itu. Silahkan kalau mau baca-baca tentang kelas, ini ada referensinya di bawah ini. Lalu contoh-contohnya kelas ya, yang ada di Indonesia kita nggak boleh lupa, BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi ketika pembangunan kapal itu kan pihak-pihak yang ikut serta di dalamnya selain owner atau pemilik kapal ada kelas di sini ya, kelas untuk memastikan pembangunan tadi berjalan dengan baik tadi, dan nanti kelas akan menerbitkan sertifikat kelas, ya, sertifikat kelas. Selain kelas tentunya ada pihak government, pemerintah. Karena setiap kapal nanti akan didaftarkan berbendera negara mana begitu. Jadi misalnya saya punya uang untuk buat kapal gitu ya, maka kapal ini saya sudah punya rencana, kapal saya akan saya kelaskan dengan BKI misalnya. Dan nanti saya akan berbendera Indonesia. Ya, maka pembangunan kapal itu tadi akan didampingi terus oleh kelas BKI dan juga oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenhub nanti, Hubla, perhubungan laut. Ya. Makanya nanti semua gambar-gambar dikirimkan ke kelas, dikirimkan ke Hubla begitu untuk pendaftaran kapalnya nanti. Dan seterusnya. Jadi pemeriksaan selanjutnya. Ya. Kelas ini macam-macam. Saya bisa juga double kelas saya mau double kelas. Saya mau pakai BKI sama misalnya ABS karena nanti misalnya mau ke Amerika misalnya ya. Ini boleh aja double class boleh aja. Jadi nanti yang meriksa 2 BKI meriksa, ABS juga meriksa. Ada banyak kelas ya di dunia ini. Ini beberapa contohnya, ABS American Bureau ya. Jadi punyanya Amerika, BV ini Bureau Veritas punya Prancis gitu. Kemudian ada Kroasia, DNVGL dulu nih terpisah, DNV sendiri, GL sendiri, DNV dulu Norway, GL Jerman gitu ya, sekarang bergabung, dan seterusnya. Ada NK, Japan ya. Nah, setiap kelas ini akan mengeluarkan rules. Ya, ini contohnya. Jadi, misalnya bisa Anda buka di lamannya BKI ya. Di situ ada seagoing ship. Misalnya kita lihat yang untuk electrical, bisa Anda lihat di volume 4. Rules for Electrical Installation.
Jadi kalau mau melihat guideline pembangunan listrik kapal yang baik, maka acuan kita ke sini. Rules of Electrical Installation terkait dengan kelas ya, kelas rules. Yang agak berdekatan juga bisa dilihat di volume 7. Ini ada rules for automation. Karena nanti biasanya ketika sudah lulus antara elektronik itu nggak sudah berbaur lah. Jadi harus bisa semuanya kira-kira seperti itu. Jadi volume 4 dan volume 7. Kalau mau lihat rules dari kelas lain, browsing juga insya Allah ketemu. Ada misalnya ini di NVGL. Di NVGL dia masukkan misalnya di part 4. System and Component di chapter 8 Electrical Installation itu. Nanti bisa browsing-browsing dilihat lagi di kelas yang lain seperti apa. Jadi nanti ketika sudah bekerja bisa jadi kapal itu kelasnya beda ya antara yang satu kapalnya pakai kelas BKI, yang satu kapalnya pakai kelas DNVGL. Maka bisa merefer ke rules-nya masing-masing. Kalau kita ke darat sekarang, yang sudah sering kita dengar ada PUIL 2011, persyaratan umum instalasi listrik. Jadi kalau dari namanya ini persyaratan memang, persyaratan umum instalasi listrik. Nah, kalau masih dalam bentuk persyaratan standar itu umumnya masih dikategorikan di rules karena dia semacam acuan baku untuk melakukan sesuatu dengan baik tadi ya. Tapi kalau sudah di state di aturan pemerintah, misalnya di sini peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor sekian 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 menyatakan pemberlakuan sebagai standar wajib dan seterusnya, itu ini sudah bisa masuk ke ranah regulasi. Kembali ke perkapalan ya. Kalau kita mau melihat pucuknya, induknya di maritim, Anda bisa cek di IMO. IMO ya, International Maritime Organization. Webnya di imo.org ini. International Maritime Organisasi ini adalah organisasi di bawahnya PBB. Kalau di PBB ada kan biasanya ada UNICEF gitu ya, ada apalagi itu ILO, labor ya untuk buruh gitu ya. Ada apa lagi? Nah, ini IMO itu di bawahnya PBB, di bawahnya UN, United Nations, yang mengurusi terkait maritim. Kalau mau lihat indukannya, dilihat ke IMO ini. Pucuknya aturan internasional itu ada di sini. Yang beberapa ini kita lihat ada beberapa konvensi penting di IMO itu yang sering kita dengar nanti adalah SOLAS, Safety of Life at Sea. Konvensi itu kesepakatan dari negara-negara. Jadi IMO ini seperti PBB kan ya, PBB itu perwakilan dari negara-negara. Di IMO juga sama, perwakilan dari negara-negara untuk menyepakati bersama. Oh, bagaimana sih standar internasionalnya safety itu? Gitu. Jadi ada perwakilan dari Indonesia, perwakilan dari Amerika, itu nanti rapat gitu ya di kantor pusatnya IMO. Kemudian konvensi lain ada MARPOL, Marine Pollution ya, Maritime Pollution ya, dan seterusnya. Oke, kalau kita tengok ke SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea, di situ yang terkait dengan electrical bisa kita lihat di chapter 2 bagian 1. Jadi judulnya Construction, Subdivision, and Stability, Machinery and Electrical Installation. Jadi electrical installation ini bagian dari semuanya di chapter 2 bagian 1. Itu tadi di internasional ya. Jadi secara internasional kita menyepakati itu gitu. Artinya apa? Kalau kapal saya mau keluar negeri, maka minimal yang ada di SOLAS itu harus dipenuhi. Kalau saya nanti ke Amerika, misalnya kapal saya ke Amerika, maka aturan Amerika yang berlaku. Amerika bilang apa, kapal kita harus nurut. Maksudnya kapal kita harus memenuhi syarat yang di Amerika tadi itu. Jadi setiap negara akan menentukan regulasi yang berlaku di negaranya. Ini contohnya pemberlakuan, ini keputusan menterinya menyatakan pemberlakuan amandemen SOLAS tentang apa gitu. Ya, ini salah satu contohnya tentang security ya misalnya. Ini sudah menjadikan
aturan tadi sebagai aturan nasional kita. Jadi ini sudah masuk di regulasi. Ini Anda kalau mau lihat linknya di bawah ini ada hubla.devhub.go.id regulation. Oke ya, kalau kita balik lagi ke atas tadi, jadi rules ini adalah guideline atau apa namanya, acuan tadi. Kalau regulasi sudah ke enforced by law gitu, sudah apa? Sudah dinyatakan sebagai apa? Kekuatan hukum dari sebuah negara itu. Kalau Anda misalnya nanti bekerja di BKI atau terkait dengan BKI juga melaksanakan hal yang mewakili pemerintah gitu. Yang tadi regulasi tadi. Jadi kalau kita lihat servisnya di BKI ada kelas tadi, terkait kelas tadi, pekerjaan kelas mengikuti rules-nya BKI, tapi dia juga menerima pekerjaan untuk statutory. Ya, ini uh, ini semua sebetulnya adalah kaitannya dengan perhubungan apa? Ketentuan dari Hubla tadi, tapi BKI dinyatakan sebagai organisasi yang mewakili, ya, mewakili untuk melakukan pemeriksaan dari hal-hal terkait itu. Oke, kira-kira itu. Mudah-mudahan sudah punya gambaran sedikit kita harus merefer kemana ya, gitu. Ini rules atau regulasi. Saya bisa browsing kemana ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.